Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan pengertian dari laju reaksi sampai dengan order reaksi. Pada video ini, Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau tidaknya laju reaksi. Oke, apa saja? Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga tekanan, yang keempat suhu dan katalis. Nanti akan kita bahas satu persatu berikut dengan contohnya. Silakan kalian perhatikan. Oke, yang pertama kita masuk kepada luas permukaan. Nah, luas permukaan ternyata mempengaruhi laju reaksi. Contohnya Bapak berikan di sini adalah vitamin C. Nah, di sini salah satu merek. Di sini pada gambar yang pertama dalam bentuk kepingan, kemudian kita bandingkan dengan bentuk serbuk. Oke, kira-kira kalau kita larutkan dalam air, mana yang akan lebih cepat larut? Oke, bisa jadi yang kepingan, bisa jadi yang serbuk. Kalau belum kita buktikan ya. Oke, sekarang kita lihat mana yang lebih cepat. Lihat. Ini yang serbuk ya, dilarutkan dalam air. Oke, ternyata membutuhkan waktu 21 detik. Sekarang kita bandingkan dengan yang kepingan. Ternyata sudah melebihi 45 detik, sudah hampir 1 menit. Oke, sudah lebih dari 1 menit dan masih belum larut sempurna. Sudah 2 menit. 2 menit 4 detik waktu yang dibutuhkan untuk kepingan dari vitamin C larut sempurna. Nah, ternyata lebih lama kan yang bentuk kepingan dibandingkan dengan serbuk. Mengapa? Karena semakin besar luas permukaan atau semakin halus bentuk reaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi bertambah. Ya, jadi dalam bentuk serbuk semakin banyak luas bidang sentuhnya, seperti itu. Jadi penjelasannya mengapa pada bentuk serbuk lebih cepat bereaksi. Kesimpulannya, semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. Lanjut, yang kedua tadi setelah luas permukaan adalah konsentrasi. Nah, ini dianalogikan dengan jalanan renggang dengan jalanan padat. Pertanyaannya, manakah yang memiliki peluang terbesar terjadinya tabrakan? Oke. Pastinya yang terjadi peluang terbesar terjadinya tabrakan ada di jalanan padat ya. Mengapa? Nah, karena semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak molekul bereaksi. Ya kan? Nah, semakin banyak molekul bereaksi, maka laju reaksi semakin besar. Nah, karena
semakin banyaknya partikel tersebut bertumbukan, ya. Semakin banyak partikel yang bertumbukan untuk membentuk reaksi suatu produk. Jadi semakin banyak reaksi, kita anggap ini semakin reaksi yang sebelah kiri ya, A plus B, kemudian semakin banyak produk yang terbentuk ya, karena reaksinya semakin banyak. Oke, kita lihat contohnya. Ini animasi dari pengaruh konsentrasi. Nah, ini contohnya. Oke, ini jalan raya yang renggang. Makin pekat konsentrasi zat bereaksi, makin banyak kemungkinan tumbukan antara molekul zat yang menghasilkan reaksi, seperti analogi di jalan raya yang ramai lalu lintasnya. Maka makin sering terjadinya tumbukan. Seperti itu ya. Oke, cukup jelas. Itu ya, jadi semakin kesimpulannya, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar laju reaksinya. Lanjut ke pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Nah, ini kita lihat di sini ada suatu, kita anggaplah suatu reaksi ya. Kemudian ini ada tekanan. Nah, ini tekanannya bisa turun ke bawah. Nah, kalau ketika tekanannya kecil, ya ini tekanannya kecil, maka partikelnya kan renggang ya. Nah, dia kalau kita bandingkan dengan misalkan tekanannya kita perkecil, maka partikelnya ini semakin dempet kan. Nah, artinya apa? Kita lihat pengaruh tekanan. Nah, pada suhu lebih tinggi atau volume makin kecil sehingga menjadi lebih dekat, maka lebih banyak tumbukan yang terjadi. Contohnya ini kan renggang, semakin dekat, nah, maka ruangnya kan semakin sedikit ya, maka akan lebih cepat terjadinya tumbukan. Nah, karena lebih cepat terjadinya tumbukan, maka untuk menghasilkan suatu produk itu semakin lebih cepat. Jelas ya? Kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, ya, karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi, tekanan Bapak anggap sebagai P, jadi tekanan semakin besar, maka volume semakin kecil. Nah, begitupun sebaliknya. Sehingga karena volume semakin kecil, maka semakin besar peluang terjadinya reaksi. Seperti itu, paham ya? Sekarang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Oke, apa sih kira-kira pengaruh suhu terhadap kecepatan suatu reaksi? Nah, ini kan kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari, misalkan kamu bikin kopi ya, atau bikin teh, maka ketika kamu larutkan gula, pasti lebih mudah kamu larutkan pada kondisi air yang lebih panas ya, dibandingkan pada air yang lebih dingin. Nah, mengapa? Karena ketika suhu ditingkatkan atau T2, suhu akhir, maka energi kinetik partikel bereaksi bertambah. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini kondisi pada suhu pertama, kemudian ini suhu yang ditingkatkan, maka gerakan atau energi kinetik suatu partikel ini semakin bertambah. Nah, karena semakin bertambah, maka tumbukan atau tabrakan antar partikel ini semakin banyak terjadi, atau semakin lebih banyak ya, semakin kemungkinan tabrakan antara reaksi ini semakin mungkin terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Semakin besar suhu, maka laju reaksi semakin besar. Kita lihat. Nah, ini suhu. Pada suhu lebih tinggi, molekul-molekul bergerak lebih cepat karena energi kinetik molekul zat bertambah, sehingga lebih besar kemungkinan terjadinya tabrakan antar molekul zat bereaksi. Jadi kita lihat. Ini pengatur suhu. Nah, ini suhunya Bapak buat rendah terlebih dahulu ya. Nah, maka gerakan partikel di sini menjadi lambat. Tapi kalau kita naikkan suhu perlahan, maka di sini terlihat ya, gerakan partikel ini semakin bertambah pula. Oke.
Semakin Bapak tambahkan lagi ke atas, nah maka gerakan partikel pun akan semakin cepat karena energi kinetik ya pada suatu zat itu semakin bertambah. Oke, seperti itu ya. Itu untuk pengaruh suhu. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada T2 V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 V1. Nah, maka dapat dirumuskan seperti ini. Laju reaksi yang kedua atau laju reaksi akhir yang sudah dinaikkan suhunya maka sama dengan laju reaksi awal ya dikali pertambahan laju pangkat suhu akhir dikurang suhu awal per koefisien kenaikan suhu. Keterangannya ada di sebelah kanan. Oke, biar untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contoh, suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius, berarti ini sebagai T1. Bila pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, tetapan laju reaksinya meningkat 2 kali. Nah, bila pada setiap kenaikan, berarti itu adalah delta T, koefisien kenaikan suhunya, ya. Delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Tetapan laju reaksi, berarti itu adalah N 2. Maka laju reaksi pada 60 derajat Celcius berarti itu adalah T2. Dibandingkan dengan 20 derajat Celcius akan meningkat sebanyak berapa kali? Oke, berarti yang ditanyakan adalah P2-nya ya. Oke, yang ditanyakan adalah V2. V1-nya kita juga di sini tidak disebutkan ya. Jadi V1-nya kita anggap sebagai V1. Oke, berarti rumusnya adalah V2 sama dengan V1 dikali N pangkat T2 dikurang T1 per delta T. Oke. N-nya itu kan 2. T2-nya 60 dikurang T1-nya 20 per delta T-nya 10 derajat Celcius. Berarti sama dengan 2 pangkat 60 kurang 20 adalah 40. 40 derajat Celcius dibagi 10 adalah 4. Oke, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 16 ya. Berarti maka laju reaksi dibandingkan akan meningkat sebanyak berapa kali? Berarti 16 kalinya dari laju awal. Berarti jawabannya ini. Seperti itu ya. Nah, nanti ada juga soal yang diketahui nilai V1 ya, tinggal kamu masukkan saja. Berarti berapa? Oh, ini kan yang ditanyakan hanya perbandingannya. Oke. Lanjut. Katalis. Nah, mungkin ini istilah baru bagi kalian. Nah, ini memang mempengaruhi juga pada laju reaksi. Nah, katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Oke, artinya kekal berarti dia bisa terbentuk lagi di akhir reaksi, ya, seperti itu. Nah, seperti bisa dibilang kalau pada mobil itu, ya, kalau kamu pernah menonton film balapan mobil ya, maka ketika mobil tersebut ingin berjalan lebih cepat, maka bisa ditambahkan dengan nos ya. Nah, nos itu salah satu contoh seperti katalis ya, seperti itu. Nah, mengapa katalis bisa mempercepat reaksi? Tapi sebelumnya kita lihat dulu, katalis itu dibagi menjadi 2, yaitu katalis homogen, yaitu sefase dengan zat yang dikatalis ya. Satu fase misalnya cair, zat yang ingin dibentuk adalah cair, maka katalisnya juga cair. Atau katalis heterogen, tidak sefase dengan zat yang dikatalis.
Misalnya yang mau dibuat cair tapi katalisnya bentuknya padat. Seperti itu bisa. Nah, cara kerja katalis, gimana dia bisa mempercepat suatu reaksi? Nah, tadi ya, balik lagi, mengapa dia bisa mempercepat, contohnya misalnya laju kendaraan, karena, nah ini kita lihat ya, AB ini adalah contoh tanpa katalis, ya. Jadi ketika ini reaksinya AB, nah ini produknya. Nah, untuk dari AB mencapai CD, maka dia harus mencapai namanya energi aktivasi, ya, energi aktivasi. Nah, kalau tanpa katalis energi aktivasinya itu tinggi seperti ini, ya. Jadi pengertian dari energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi agar dapat berjalan. Oke, jadi apa sih energi aktivasi itu? Energi aktivasi adalah energi minimum. Nah, energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi agar dapat terjadinya reaksi. Seperti itu ya. Nah, ketika ditambahkan katalis, maka energi aktivasi ini menurun, ya. Nah, ditambah lagi dia maka semakin menurun. Nah, ini puncaknya yang kedua. Nah, itu kan kita bandingkan dengan yang pertama kan semakin rendah kan dia ya. Nah, artinya usaha untuk terbentuknya suatu atau usaha atau berarti usaha di sini yang dimaksud adalah energi. Nah, usaha atau energi minimum yang dibutuhkan untuk tercapainya reaksi, nah itu lebih rendah ya dibandingkan tanpa katalis. Seperti itu. Nah, katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan. Oke, kita lihat di sini. Jadi pengertian dari energi aktivasi itu sama dengan energi minimum. Nah, energi minimum. Ya, jadi pengertiannya adalah energi minimum. Nah, jadi energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi agar reaksinya dapat berjalan. Nah, kalau kita lihat kan di sini kan kalau tanpa katalis energi minimumnya kan tinggi ya. Nah, ketika ditambahkan katalis maka energi minimumnya semakin rendah. Oke, atau bisa juga ditambahkan lagi dia bisa berubah menjadi Y. Nah, artinya usaha atau energi yang dibutuhkan suatu reaksi jadi semakin rendah, maka reaksi dapat berjalan lebih mudah seperti itu untuk membentuk produk. Jadi kesimpulannya, katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi pengaktifan atau energi aktivasi. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke, saya rasa sudah paham. Jadi kita lihat dulu contohnya. Nah, ini katalis nih. Awal mulanya energi aktivasi tinggi. Nah, ketika ditambahkan katalis, maka energinya semakin menurun lagi. Tambahkan lagi, energinya semakin menurun. Nah, seperti itu ya. Jadi, suatu reaksi lebih mudah untuk terjadinya reaksi. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh soal. Berikut data percobaan reaksi logam seng dengan asam klorida. Logam seng dengan asam klorida menghasilkan zinc klorida ditambah gas hidrogen. Maka dari data tersebut reaksi berlangsung paling cepat pada percobaan nomor. Oke, kita lihat di sini. HCl di sini konsentrasi ya.
konsentrasi dan molaritas. Wujudnya lempeng, serbuk, serbuk, lempeng, serbuk, suhu 27 sama 30. Oke, untuk dapat bereaksi paling cepat, langsung paling cepat, berarti dari teori yang sudah kita pelajari tadi, maka konsentrasinya harus tinggi, ya. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, untuk wujud ini kan masuk ke luas permukaan, ya. Berarti harus semakin kecil, ya. Atau dalam artian ini serbuk. Ini syarat yang kedua. Kemudian suhu. Nah, suhu tadi sudah kita pelajari juga, suhunya harus tinggi. Oke, berarti tinggal kita cari saja. Konsentrasinya paling tinggi berarti antara 4 atau 5. Kemudian di sini lempeng, di sini serbuk, berarti kita pilih serbuk. 30-30. Oke, berarti percobaan jawabannya nomor 5. Seperti itu ya cara menganalisanya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah, nah di sini tanya adalah faktornya. Kita lihat di sini bentuknya serbuk, butiran, serbuk. Konsentrasi sama semua. Suhu 25, 28, 32. Kemudian waktunya 10, 20, 35. Nah, waktu di sini adalah yang akan kita hasilnya, ya, hasil dari pengamatan yang kita lakukan. Maka untuk nomor 1 dia paling cepat. Nah, faktornya apa sih? Kita lihat di sini. Di sini serbuk, butiran, serbuk. Sudah pasti yang paling kecil di sini adalah serbuk sama serbuk, ya. Nah, di sini ada lagi suhunya 25 derajat Celcius, 28, 32. Oke. Nyambung. Oke. Jadi itu ya, ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan sudah Bapak berikan latihan soalnya, contoh latihan soal. Jadi itu ya, sudah Bapak berikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor. Kemudian sudah Bapak berikan juga contoh soal yang berkaitan dengan faktor-faktor laju reaksi. Nah, untuk lebih memahami, silakan kalian lanjutkan dengan latihan soal yang sudah Bapak berikan di Google Classroom. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.